Kalau kau kembali dari perang nanti ini, dalam keadaan hidup kami akan memperkayamu. Iya kan? Dan apabila kau mati di perang tersebut, nanti putri-putrimu kami yang menanggung hidupnya. Ajib gak? Demi membela kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ghazwah Uhud, perang Uhud. Isti'dad Quraisy li ma'arakah naqimah. Berbicara tentang persiapan Quraisy untuk perang balasan. Yakni balasan kekalahan mereka yang memalukan di Badr. Kanat Makkah tahtariq ghaidan 'ala al-muslimin mimma asabaha fi ma'arakat Badr min ma'sat al-hazimah. Penduduk Mekah selama ini memang benar-benar terbakar emosi mereka dan dendam mereka ke atas para kaum muslimin, ya. Dikarenakan derita kekalahan yang mereka derita di perang Badr. Wa qatal as-sanadid wal ashraf, dan terbunuhnya tokoh-tokoh mereka di perang Badr. Wa kanat tajayyash fiha naza'at al-intiqam wa akhdh ath-thar. Akhirnya semakin berkumpul dan semakin terakumulasi pada mereka semangat untuk membalas dendam, ya, membayar apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi pada mereka, ya. Hatta inna Quraisyan kanu qad mana'u al-bukaa 'ala qatlahum fi Badr. Sebagaimana telah kita jelaskan juga, bahkan kaum Quraisy mereka melarang penduduknya untuk menangisi para korban-korban perang dari keluarga mereka. Mana'u min al-isti'jal fi fida' al-usara hatta la yatafattan al-muslimun mada ma'satihim wa huznihim. Bahkan mereka menghimbau agar para penduduk Mekah jangan keburu-buru untuk menebus kebebasan keluarga mereka yang tersandera oleh para pasukan Madinah, pasukan kaum muslimin. Sehingga apa tujuannya itu? Supaya para kaum muslimin Madinah tidak terlalu dapat menangkap kesedihan mereka dan keterpukulan mereka dari kekalahan mereka di perang Badar itu. Wa ala ithar ghazwah Badr ittafaqat Quraisy ala an taqum biharb syamilah diddal muslimin tashfi ghaydaha wa tarwi ghillat hikbiha wa akhadhat fi al-isti'dad lil khawd fi mithl hadhihi al-ma'arakah. Dan pasca perang Badr, sejak terhitung pasca perang Badr, kaum Quraisy terus melakukan persiapan mereka untuk mempersiapkan sebuah perang yang sifatnya total, ya. Perang total untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi menyerang para kaum muslimin, ya. Untuk membayar rasa haus mereka dari dendam yang yang terbentuk pada mereka dari kekalahan sebelumnya, ya. Selama ini mereka telah melakukan persiapan tersebut. Wa kana Ikrimah ibn Abi Jahal wa Safwan ibn Umayyah wa Abu Sufyan ibn Harb wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah akthar zu'ama Quraisy nasyatan wa tahammusan li khawdil ma'arakah. Nah, tokoh-tokoh tersebut adalah di antara orang-orang yang paling bersemangat untuk bergerak melakukan pembalasan, melaksanakan perang dalam rangka melakukan pembalasan kepada para kaum muslimin, ya. Itu siapa tadi? Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan ibn Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa awwal ma fa'aluhu bihadha sadad annahum ihtajazu al-'ir allati kan qad naja biha Abu Sufyan wallati kanat sababan li ma'arakat Badr wa qalu lil ladzina kanat fiha amwaluhum ya ma'syar Quraisy inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal 'ala harbi. Dan di antara bentuk persiapan yang mereka lakukan adalah, ingat gak? Harta-harta dagang Quraisy yang awal dibawa Abu Sufyan yang dikejar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya, ya kan? Yang menjadi sebab awal perang Badar. Abu Sufyan berhasil selamatkan, ya kan? Membawa kafilah dagang tersebut. Nah, harta-harta dagang itu akhirnya ditahan oleh Quraisy,
Dan disampaikanlah kepada mereka yang punya saham di situ, oke? Wahai kaum Quraisy, pinjamkan, yakni sumbangkan harta kalian semua ini bagi kami. Karena apa? Ini akan kita gunakan untuk kekuatan kita kelak untuk membalas Muhammad, ya kan? Yani dulu perang ini terjadi, Muhammad telah berhasil menghancurkan kalian dan membunuh tokoh-tokoh kalian. Ini dalam rangka mengejar harta-harta ini. Sekarang harta ini kita mau gunakan untuk kekuatan perang, untuk biaya perang berikutnya, untuk menghancurkan Muhammad bersama para pasukannya. Begitu sampai. Ya. La'allana an nudrik minhu tharan. Semoga kita bisa membalas. Oke, Muhammad. Fa'ajabu lidzalika faba'uha wa kanat alf ba'ir wal mal 50,000 dinar. Ya, pada saat itu kira-kira total harta yang dibawa kafilah itu ada 1.000 ekor unta dan kemudian 50.000 dinar uang, 50.000 dinar ya emas. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala. Nah, dari kasus itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka spending harta mereka. Mereka mau bersedia untuk spending harta mereka demi dalam rangka untuk menghalangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha thumma takun 'alaihim hasarah. Mereka akan mengeluarkan harta mereka demi hal tersebut, namun hal itu kelak menjadi sebuah penyesalan besar bagi mereka. Thumma yughlabun, dan kelak mereka akan terkalahkan. Mereka akan terkalahkan, ya. Thumma fatahu bab at-tatawwu' likulli man ahabba al-musahama fi ghazwil muslimin, dan kemudian di luar itu juga mereka membuka, yakni mereka raising fund, menggalang dana buat siapa saja yang mau menyumbang, peperangan untuk peperangan ini melawan para kaum muslimin. Minal ahabish wa kanana wa ahli tuhama wa akhadhu lidzalika anwa'an min turuq at-tahrid hatta inna Safwan ibn Umayyah aghra Aba Izzah asy-sya'ir. Dan mereka melakukan segala cara untuk membangkitkan semangat dan memprovokasi para bangsa Arab dan penduduk Quraisy untuk bergabung bersama mereka, ya. Bahkan Abu Umayyah, bahkan Safwan ibn Umayyah, dia berhasil membujuk seorang penyair yang bernama Abu Izzah. Abu Izzah ini penyair yang syair-syairnya banyak menyemangati para kaum Quraisy. Waktu Badar ketangkep sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tuh ketangkep dan jadi sandera di Madinah. Dibebasin sama Rasul karena kebesaran rahmatnya Rasul, kebesaran hati dan rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibebasin tanpa tebusan. Oke? Cuman janji ya, jangan ngambil barisan untuk menyerang kita lagi. Tuh, dengan janji itu doang dibebasin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Safwan ibn Umayyah nih menghampirinya dan kemudian terus membujuknya dan memprovokasinya untuk bergerak kembali bersama para kaum musyrikin untuk menggerakkan para kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya dengan itu dia melanggar janjinya kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya, alladzi kan qad usira fi Badr, dia tadinya tersandera di Badar. Famanna alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa atlaqa saraha bighair fidyah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbaik hati padanya, membebaskannya tanpa tebusan sedikit pun. Ya, wa akhadha minhu al-ahda bi alla yaquma dhidda, tapi diambil janji, agar dia tidak melakukan upaya untuk perlawanan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Agrah ala ayyakum bi tahrid al-qabail diddal muslimin. Tapi Safwan ibnu Umayyah ini meyakinkan dia dan terus membujuk dia untuk kembali bangkit, bergerak, memprovokasi dengan syair-syairnya kabilah-kabilah yang Arab yang ada untuk ikut menyerang kaum muslimin. Wa ahada annahu in raja 'anil ghazwa hayyan yughni wa illa yukaffil banati, dan dijanjikan sama Safwan ibn Umayyah kepada Abu Izzah ini, kalau kau kembali dari perang nanti ini dalam keadaan hidup, kami akan memperkayamu. Iya kan?
Dan apabila kau mati di perang tersebut, nanti putri-putrimu kami yang menanggung hidupnya. Ajib gak? Demi membela kesyirikan. Iya gak? Demi membela kesyirikan segitunya. Demi membela kesyirikan Ahlus Sunnah aja nggak segitunya sama dai-nya. Udah hidupmu kami tanggung. Nggak segitunya Ahlus Sunnah, bro. Nggak segitunya beneran. Tapi lihat bagaimana syaitan membuat mereka larut di dalam keyakinan mereka sampai berkorban jauh lebih besar daripada ahlul hak kepada hak yang mereka perjuangkan. Sampai begitu. Jangan takut. Kalau kau mati, anakmu kami yang tanggung. Tapi kalau kau pulang hidup, kami akan memperkayamu. Dan ini dijadikan di antara bangsawan-bangsawan Makkah dengan diperkaya hartanya ya. Jadi sir. Kalau di England, ya, mau dijadikan bangsawan begitu loh. Ya. Faqama Abu Izzah, akhirnya nggak tahan Abu Izzah nih, akhirnya berangkatlah dia dan bergerak memprovokasi al-qabail, kabilah-kabilah yang ada bi asy'ari dengan syair-syairnya allati kanat tadhakki hafaizahum yang begitu efektif membangkitkan amarah mereka. Kama ikhtaru syairan akhir, mereka juga akhirnya mempekerjakan penyair lain yang bernama Musafi' ibn Abdi Manaf al-Jumahi li nafsil muhimmah untuk tugas yang sama. Ajib gak? Penyair itu dulu sangat efektif untuk menggerakkan massa. Mungkin posisinya kayak medsos sekarang ya. Mungkin sekarang posisinya kayak medsat, ya, media setan. Ya. Wa kana Abu Sufyan ashadda ta'liban 'ala al-muslimin ba'da ma raja' min ghazwah Aswayq khaiban lam yanal ma fi nafsihi bal adha'a miqdaran kabiran min tamwinati fi hadhihi al-ghazwah. Abu Sufyan pada saat itu juga berada dalam keadaan kesel, nyesek, dendam sama kaum muslimin setelah perang dari Ghazwah Suwaik atau Sawiq. Ingat gak yang dia mencoba melakukan serangan diam-diam, yang ada malah akhirnya hilanglah seluruh perbekalan, banyak harta yang mereka bawa sebagai perbekalan, makanan dan lain-lain malah tertinggal karena dikejar oleh kaum muslimin. Dia nggak pulang dengan kemenangan apapun, nggak berhasil merampas apapun, yang ada seluruh nikmat atau harta yang mereka bawa malah kehilangan, ya kan? Malah hilang. Karena dulu mereka lari membawa sawiq itu, bahan makanan ini, membawa sawiq. Nah, untuk mempercepat lari mereka karena dikejar kaum muslimin, mereka mesti buang-buang sawiqnya itu, sehingga akhirnya mereka lari lebih ringan gitu. Cuman ya akhirnya jadi bukannya mendapat sesuatu dari serangan, upaya serangan yang mereka lakukan, malah justru dirampas dari mereka bahan-bahan pangan tersebut. Wa zada atina billah, dan yang lebih bikin ribet lagi itu zada tina billatan atau zada tinu ballatan. Okay? Yang bikin tanah liat makin encer lagi, ya kan? Tanah liat menjadi tepat untuk membentuk sebuah benda, okay? Kendi dan lain-lain ketika kadar basahnya pas. Oke? Okay? Tapi kalau kadar basahnya kebanyakan, berantakan udah. Gitu kan? Paham nggak? Nah, jadi istilah di Arab. Nah, dan yang bikin perkara ini nambah berantakan lagi, tuh. Dan yang menambah air pada tanah liat, tuh maksudnya itu. Yang bikin nih perkara tambah ruwet lagi, tuh gitu maksudnya. Ya. In sahha hadha ma asaba Quraisyan akhiran fi sariyah Zaid bin Harisah min al-khasarah al-fadihah allati qasamat fikar iqtisadiha wa zawwadaha min al-huzni wal hammi ma la yuqadar qadruhu. Tuh. Yang lebih membuat mereka kesal lagi, okay, menambah permasalahan ini nambah parah lagi, adalah yang terjadi pada kasus Sariyah Zaid bin Harithah yang ini telah kita ceritakan sebelumnya ya. Pasukan yang dibawa Zaid bin Harithah yang berhasil akhirnya memukul sebagian kecil pasukan Quraisy dan kemudian mengambil apa yang ada pada mereka dari harta-harta rampasan peperangan ya. Ya. Yang akhirnya juga yang Sariyah Zaid bin Haritha ini yang akhirnya berhasil
menghambat gerakan kafilah yang dicoba oleh kaum Quraisy. Oke, kaum Quraisy mencoba mengirim kafilah dagang lagi ke Syam karena udah musimnya. Oke, tapi takut karena ada para pasukan kaum muslimin, mereka mencoba mengambil jalan berputar dan sangat jauh, tapi ketahuan juga dan kododo akhirnya diutus Zaid bin Harithah, disikat dan akhirnya semua harta dagang ini dirampas oleh para kaum muslimin. Nah, ini yang bikin tanah liat tambah basah lagi, maksudnya yang menambah perkara tambah berantakan lagi pada mereka, gitu. Ya, itu menambahkan kesedihan dan keresahan pada mereka yang tidak terhingga jumlahnya. Wahina idzin zadat surah Quraisy fi isti'dadiha, dari situ kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mempersiapkan lil khawd fi ma'arakah, untuk mempersiapkan peperangan besar, tafsil bainahum wa bainal muslimin, yang menjadi penentu antara mereka dan kaum muslimin. Tuh. Ya. Qiwamu jaish Quraisy wa qiyadatuh, kira-kira besaran kekuatan pasukan Quraisy dan leadership yang ada pada mereka, leader-leader yang ada pada mereka. Walam mastadaratis sanah kanat Makkah qad istakmalat iddataha wajtama'a ilaiha qad istakmalat iddatuha wajtama'a ilaiha minal musyrikin 3,000 muqatil min Quraisy wal hulafa wal ahabish. Nah, setelah setahun, okay, akhirnya Mekah pun mulai sempurna persiapan mereka. Berkumpullah pada mereka, kekuatan besar. Terkumpullah sejumlah kira-kira 3.000 orang pasukan dari golongan Quraisy, dari golongan orang-orang yang punya kerjasama, kabilah-kabilah lain yang bekerja sama atau bersekutu. Al-halif, yakni sekutu. Hulafa, para sekutu. Bukan tapi ha, ya, halif atau hulafa, para sekutu Quraisy dan ahabish, ya, karena orang-orang wallahu alam ini orang-orang Habasyah, ya, yang bersatu bersama mereka. Wa ra'a qadat Quraisy an yastashibu ma'ahum an-nisa hatta yakuna dzalika ablagh fi istimatat ar-rijal duna an tusab hurumatihim wa a'radihim. Hurmatuhum wa a'raduhum. Dan pada saat itu pemimpin-pemimpin Quraisy juga berpendapat untuk di dalam pasukan kali ini kita mesti bawa para wanita. Oke? Karena ini sangat efektif untuk menekan para lelaki yang berperang, gitu. Ya? Untuk memprovokasi mereka dan memotivasi mereka di dalam peperangan. Tujuannya begitu, ya? Wa kana 'adad hadhihi an-niswa 15 imra'ah. Jumlah wanita tersebut kira-kira 15 orang yang dibawa oleh kaum Quraisy, ya. Nanti para wanita ini di barisan paling belakang. Mereka yadribna duf, memukul gendang-gendang sambil membacakan syair menyemangati para lelaki di depan, dan mereka pada bawa pisau. Kalau ada yang kabur dari lelaki, tusuk. Begitu dulu. Karena harga diri dan pride ini pada mereka luar biasa, kan. Kalaupun kafir, kalaupun musyrik. Ya. Wa kana silah an-naqliyat fi hadzal jaysh 3,000 ba'ir. Dan pada saat itu kekuatan armada, ada sekitar 3.000 ontak. Wa min silah al-fursan, dan dari yang berkendara dan dari fursan, yakni dari para pengendara kuda-kuda jumlahnya mi'ata fars, ada 200 ekor kuda. Wa jannabuha tulat tariq wa kan min silah al-wiqayah 700 dir'a. Dan mereka membawa dari wiqayah, yakni untuk untuk pencegahan, ya, kayak tameng dan lain-lain. Mereka membawa sejumlah ada 700-an tameng, 700 dir'a, ya. Wa kanatil qiyadah al-amah ila Abi Sufyan bin Harb. Jenderal umum, komando utama pasukan diserahkan kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Wa qiyadat al-fursan, dan pemimpin para pasukan berkuda itu dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, yang pada saat itu masih di barisan itu, ya. Yu'awinuhu Ikrimah ibn Abi Jahal. Khalid ibn al-Walid pada saat itu diperkuat juga oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ya.
Amma al-liwa fakan ila Bani Abdiddar. Adapun panji ya. Panji yang mendapat kehormatan untuk membawa panji pasukan tersebut adalah Bani Abdiddar, ya. Jaish Makkah yataharrak, mulailah para pasukan Makkah bergerak. Taharrak al-jaish al-makki ba'da hadzal i'dad at-tam nahwa al-Madinah. Mulailah para pasukan Makkah bergerak dengan seluruh persiapan yang lengkap gitu. Mulai mereka bergerak ke arah Madinah. Wa kanat at-tarat al-qadimah wal ghaib al-kamil yush'il al-baghdha fil qulub. Ya. Dendam lama dan kemudian amarah senantiasa menyala pada hati mereka, ya. Wa yashuf amma sawfa yaqa min qital marir. Ya, mereka benar-benar menanti sebuah pertarungan yang benar-benar mereka harapkan dan mereka tunggu selama ini, ya. Al-istikhbarat an-nabawiyah tukshif harakat al-adu. Nah, istikhbarat yang intelijen, bahasa-bahasanya Syekh Abdurrahman Mubarak Furi, yani kabar-kabar tersebut sampailah akhirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih tentang gerakan pasukan Quraisy dan jumlah besaran pasukan mereka bergerak. Wa kana al-Abbas ibn Abdul Muttalib yarqub harakat Quraisy wa isti'dadatiha laskariyah. Abbas ibn Abdul Muttalib pada saat itu masih tinggal di Mekah. Ya, gimana pun dia akhirnya mendengarlah tentang manuver-manuver dan persiapan para kaum Quraisy, ya. Falamma taharraka hadzal jaish ba'asa al-Abbas risalatan musta'jilatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pasukan tersebut mulai bergerak, barulah Abbas bisa mengutus atau mengirim surat ekspres tuh, risalah musta'jilah, paket ekspres ya kan? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat. Oke? Okay? Kepada Nabi SAW, dhammanaha jami' tafasil al-jaish. Dia menyebutkan di situ semua informasi dengan lengkap tentang pasukan Makkah. Wa asra' Rasulul Abbas bi iblagh ar-risalah, bersegeralah utusannya Abbas ini untuk menyampaikan, membawa risalah tersebut. Wajad fi sayr hatta innahu qata, wajadda fi sayr, wajadda fi sayr. Ya, pakai musyaddad. Bukan wajada, jadi wajadda. Dan dia bersegera dan bersungguh-sungguh gitu dalam melaksanakan perjalanannya, mempercepat perjalanannya. Hatta innahu qata'a tariq bain Makkah wal Madinah, sehingga dia dapat menempuh jalan antara Mekah dan Madinah allati tablughu masafatha ila nahwi 500 km, yang kira-kira 500 kilometeran jaraknya. Nggih. Fi 3 ayyam, dia dapat mengatasi semua jarak itu hanya dalam waktu 3 hari. Ya. Wasallam ar-risalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Masjid Quba, dan dia menyampaikan surat tersebut langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Masjid Quba. Masjid Quba. Qara ar-risalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab. Kemudian surat tersebut dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahu bil kitman, tapi Nabi memerintahkan Ubay diam-diam, jangan kabarin dulu siapa. Yani jangan disebarkan dulu beritanya. Wa ada musri'an ilal Madinah. Kemudian Nabi bersegera untuk kembali ke Madinah. Wa tabadala ar-ra'yu ma'qadat al-muhajirin wal ansar. Langsung dikumpulkanlah tokoh-tokoh muhajirin dan ansar dan bermusyawarahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka menyampaikan kabar itu. Isti'dad al-muslimin lit-tawari. Nah, mulailah kaum muslimin mempersiapkan kondisi emergensi, tari, yakni emergensi, ya. Emergency. وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. Setelah kabar tersebut menyebar di Madinah, mulailah Madinah berada dalam keadaan waspada tingkat tinggi. Oke, udah code red, udah kode merah nih, udah waspada tingkat tinggi. Para lelaki tidaklah mereka memisahkan diri mereka dari senjata. Semuanya bawa senjata mereka. Bahkan ketika mereka lagi sholat. Tuh. Hatta wahum fis shalah. Isti'dadan litawari. Karena takut apa? Ada seruan emergensi untuk segera mereka siap. Gitu. Waqamat mafrazah minal ansar fihim Sa'ad bin Mu'adh wa Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Ubadah biharasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian
dari golongan Ansar bergeraklah satu tim untuk menjaga, untuk ngejagain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakanu yabitun ala babih wa alaihi sila wa alaihi musila, dan mereka biasa berjaga di depan pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa senjata. Wa qamat ala madakhilil Madinah wa anqabiha mafrazat tahrusuha. Dan kemudian juga ada tim yang keliling di kota Madinah untuk menjaganya. Mungkin ngeronda, ya, ngeronda. Khaufan min an yu'khadhu ala ghurr. Takutnya apa? Diserang mereka mendadak diam-diam dalam keadaan lengah. Ya. Wa qamat dawriyat minal muslimin liktisyaf taharrukatil adu, dan kemudian juga datang tugas kalau jatah kerja apa? Shift. Nah, kaum muslimin bagi shift untuk melihat gerakan musuh, untuk terus memantau gerakan musuh. Tatajawwal haula turuq. Mereka terus bergerak memantau jalan-jalan yang membawa orang biasanya kalau mau ke arah Madinah, ya. Yahtamil an yaslukahal musyrikun, yang kira-kira jalan tersebut akan ditempuh oleh kaum musyrikin lil igharah, untuk menyerang ke atas kaum muslimin. Tuh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di haditsnya Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam begitu resah luar biasa, dan kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ya lait, andai saja, ya lait, andai saja ada hamba Allah yang saleh, tahrusuni al-lailah, yang akan menjagaku malam ini. Oke? Okay? Rasul lagi resah. Tiba-tiba terdengar ada suara khasyah. Yani orang kalau mengikat pedangnya di pinggang dan dia berjalan, ada suara, ingat, ngek, khasyah. Ada terdengar suara senjata di depan rumah. Rasul pun berkata, "Min, siapa?" Yang menjawab di luar, "Sa'ad ya Rasulullah bi abi anta wa bi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu." Apa yang membuatmu di sini ya Sa'ad? Tiba-tiba datang kekhawatiran dirasa hatiku ke atas Rasulnya Allah, ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faji'tu ahrusuhul lailah, maka aku dengan sengaja datang ke sini malam ini untuk menjaganya ya Rasulullah. Ini menjagamu ya Rasulullah. Ya kan? Rasul pun mendoakan kebaikan baginya. Tapi itu sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka, dan Allah yang akan menjagamu. Tuh. Sebelum turun firman ini. Ya? Wallahu ya'simuka min. Ada yang ingat? Hah? Sebelum turun janji Allah Subhanahu wa taala untuk bahwa Allah sendiri yang memberikan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat tersebut ada janji Allah begitu jauh, okay? Baru Rasul sarrafal harasah, langsung Rasul bubarkan semua piket jaga buatnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan penjagaan baginya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam trip, dalam tour, dalam perjalanan, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengambil posisi di paling belakang di pasukan. Oke, biasanya kan pembesar berada di tengah kan, sehingga nggak diserang dari depan atau dari belakang. Rasul sengaja justru mengambil posisi paling belakang. Fungsinya apa? Membantu orang yang jatuh, mengambil barang orang yang jatuh di depan gitu, dibantuin sama Rasul SAW, atau membantu yang ontaknya atau kudanya, kendaraannya ngadat. Rasul SAW bantu sebagaimana terjadi pada Jabir bin Abdullah. Ingat gak? Rasul senantiasa bilang dalam perjalanan demikian, taqaddamu wa khallu zahri lil malaikah. Majulah saja kalian sudah, biarkan punggungku dijaga oleh para malaikat. Allahu Akbar. Sudah aman, siapa yang mau nyerang Rasul dari belakang sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan menjagamu dari para manusia. Ya. Setelah turun ayat itu, udah dibubarin seluruh bentuk protection, penjagaan kepada Rasulullah, security ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena udah janji Allah, langsung udah aman udah.
Ya kan? Oke. Al-Jaish al-Makki ila aswar al-Madinah. Mulailah para pasukan Mekah mendekati, mendekat ke kota Madinah. Utaba Jaish Makkah sayrahu ala al-tariq al-ghirbiyah al-ra'isiyah al-mu'tadah walamma wasal ila al-abwa iqtarahat Hind bint Utbah. Terus para pasukan Mekah melakukan perjalanannya melalui jalur barat, ya, jalur barat, jalur utama dari sebelah barat, yang biasa dilewati oleh manusia. Dan ketika mereka sampai ke sebuah tempat yang bernama Abwa, di situ Hindun, ya, Hindun bintu Utbah memberikan ide, menyampaikan ide untuk apa? Yang merupakan istrinya Abu Sufyan, menyampaikan ide untuk binabshi qabri ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau ngebongkar kuburannya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di perjalanan itu, meninggal di daerah Abwa dan dikubur di situ di dalam perjalanan, ya. Kuburannya umminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baida'an naqadat al-jaish rafadu hadzal talab. Tapi para pemimpin pasukan pada saat itu menolak ide tersebut, ya. Wa hadzaru min al-awaqib al-wakhimah allati talhaquhum law fatahu hadzal bab. Dan mereka memperingatkan nanti kualat-kualatnya kalau sampai mereka bertindak sejauh itu, yakni ada suwe-suwenya luntar lu, ada kualatnya lu, begitu, ya. Ya, dengan keyakinan yang ada pada mereka begitu, ya. Tumawasal jaish Makkah sayrahu hatta iqtarab minal Madinah. Kemudian para pasukan Mekah tersebut melanjutkan perjalanannya sehingga semakin mendekat kota Madinah. Fasalaka wadi al-Aqiq, mereka melewati lembah yang bernama Aqiq. Tsumman haraf minhu ila dzatil yamin, kemudian belok kanan hatta nazal qariban bi Jabal Uhud, sehingga mereka sampai di dekat sebuah gunung yang bernama Uhud. Fi makanin yuqalu lahu Ainain. Di sebuah spot di dekat gunung Uhud, spot itu bernama Ainain. Fi batni as-Sabkhah min qanat ala Syafir al-Wadi alladhi yaqa' shamalai al-Madinah. Ini berada kira-kira di posisi utara Madinah, ya. Di jam Uhud, ya, di samping Uhud. Fa'askar hunak, mereka pun askara, mereka pun ngecamp di situ, ya, di daerah yang namanya Ainain, udah di kaki gunung Uhud, ya. Yaumal Jum'ah, hari apa itu di situ? Hari Jumat as-sadis min syahri Syawal. Hari Jumat tanggal 6, bulan Syawal, sanah 3 minal hijrah, tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah, ya. Al-Majlis al-Istisyari li akhdhi khitta ad-difa'. Nah, bagaimana sekarang musyawarah yang berjalan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin di Madinah untuk melakukan manuver-manuver difa'. Difa' yakni defense. Difa' yakni defense. Apa? Bertahan, ya. Bagaimana taktik yang akan kita ambil, strategi yang akan kita ambil untuk melakukan pertahanan. Naqalat istikhbarat al-Madinah akhbar Jaish Makkah. Intelijen Madinah menyampaikan kabar-kabar pergerakan pasukan Makkah, ya. Khabaran ba'da khabar, kabar demi kabar, hatta al-khabar al-akhir an mu'askari, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kabar terakhir pergerakan pasukan Mekah di mana mereka udah ngecamp di sono dekat Uhud, begitu, ya. Wahina idzin aqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan istisyariyan askariyan a'la. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung membentuk sebuah rapat militer tingkat tinggi. Ini bahasanya Syekh Sofiur Rahman yang terlalu politis dan ini berkumpullah para sahabat. Udah begitu enak kayaknya, ya. Iya enggak? Tabadala fihi ar-ra'yu li ikhtiyar al-mawqif. Mereka bertukar ide untuk
berbicara tentang bagaimana sikap yang akan kita ambil menghadapi pasukan. Wa akhbarahum an ru'ya ra'aha. Dan Nabi mengkhabarkan kepada mereka akan sebuah mimpi yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpinya Nabi wahyu. Ya. Mimpinya Nabi wahyu. Dia berkata, inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sungguh aku telah melihat kebaikan. Ya. Yang aku lihat adalah kebaikan. Ra'aitu baqaran yuzbah. Aku melihat seekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dzubab sayfi thulman. Dan aku melihat di mata pisauku, mata pedangku adanya thulman, ada bopak. Ada bopak. Apa bopak bahasa Indonesia yang jawab? Hah? Gompal. Ada gompal ya, bopak. Sul. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir' hasinah. Dan aku melihat tanganku, aku melihat yang di mimpiku itu aku melihat aku memasukkan tanganku pada sebuah tameng yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Ya. Wa ta'awwal al-baqar binafar min ashabihi yuktalun. Akhirnya Nabi mentakwil mimpi tersebut. Oke? Yang dilihat di mimpinya sapi disembelih, kata Nabi SAW, ini beberapa sahabatku akan terbunuh. Gitu. Ya? Ta'awwala thulma fi sayfi birajul yusab min ahli baiti. Tuh. Dan Nabi melihatkan di mimpinya ada bopak di pedangnya nih, ada gompal, iya gak? Oh, ini salah seorang dari ahlul bait akan terbunuh. Ya? Wa ta'awwal ad-dir' bil Madinah. Dan Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam dia memasukkan tangannya ke tameng. Oke? Dan tameng ini begitu kuat. Dia takwil, oh ini maksudnya agar kita melakukan perang kota aja bertahan di dalam Madinah. Nah, ini takwilnya Nabi sallallahu ya. Lu mimpi aja udah, nggak usah sok-sokan mau takwil. Oh, ini mau dapat fulus gue. Enggak, gue lu. Ya, Nabi ini mah yang takwilin. Ya. Karena mimpinya adalah wahyu. Ya. Zain, thumma qaddama ra'yahu ila sahabatihi an la yakhruju min al-Madinah wa yatahassanu biha. Tuh. Akhirnya dari situ Nabi menyampaikan ide ini kepada majelis musyawarah ini. Kita jangan keluar kota Madinah deh kali ini. Agar kita bertahan di dalam kota aja deh, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in aqama al-musyrikuuna bi mu'askarihim aqamu bi syarr muqam wa bi ghair jadwa. Wa in dakhalu al-Madinah qatalahumul muslimun ala afwah al-azqah. Tuh. Akhirnya mereka Nabi menyampaikan ide untuk melakukan pertahanan di dalam kota Madinah. Sebelumnya kan perang Badar di luar kota Madinah. Sekarang enggak, kita bertahan di sini aja di dalam kota Madinah. Ketika mereka nanti mencoba melakukan serangan, kita perangi mereka di pintu-pintu tempat mereka memasuki kota Madinah. Kita perangi mereka di situ aja. Dan ketika mereka mendekat, kita lakukan pertahanan untuk menahan gerakan mereka untuk mendekati kota Madinah. Kalau mereka berhasil memasuki kota Madinah, nah kita perangi mereka di jalur-jalur tempat mereka memasuki kota Madinah. Ini ide yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang didapatkan ya. Tapi nanti ke depannya kita akan baca nih. Sayangnya pada saat itu keputusan yang diambil Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sesuai dengan apa yang telah disarankan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi itu. Karena sebagian banyak para sahabat menekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita keluar deh, gitu. Kenapa? Ini yang neken pengen keluar, mereka yang greget nggak kebagian waktu perang Badar. Tuh, nggak kebagian kemuliaan dan keagungan yang ternyata banyak didapatkan oleh para ahli Badar, terutama
yang remaja-remaja ini di antara mereka yang masih berusia muda yang pada semangat. Ayo deh Rasul, ayo deh keluar, jangan bertahan di sini, ngapain kita keluar, kita sikat di luar. Begitu. Rasul pun melihat tekanan itu akhirnya ngalah dan ya udah deh berangkat gitu. Nanti Rasul pun memakai baju perangnya dan mau bergerak. Barulah di situ mereka nyesel, tidakkah kita lihat kita telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap yang tak diridhoinya ini itu. Akhirnya menyesal nih para sahabat. Barulah mereka ngalah sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, iya deh, udah di sini aja deh. Di sini aja, udah di Madinah aja kita bertahan. Kalau memang menurutmu lebih baik kita bertahan. Begitu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak layak bagi seorang nabi untuk kembali melepas baju perangnya setelah dia memakainya sebelum dia pergi berperang. Ya, akhirnya mereka berangkat keluar kota. Nah, di situ awalnya. Ya, tapi kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.